Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifaidi dengan NPM 714240044. Saya Muhammad Bagus Triatmaja dengan NPM 714240060. Saya Muhammad Fatir dengan NPM 714220021. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau menampilkan hasil kerja kelompok kami terkait pemrograman matriks. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada metrik, serta metode Sarus dan kofaktor untuk matriks berordo 3x3. Baik, langsung saja. Yang pertama, untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Pertama-tama itu kita import. Di sini ada import NumPy as_np, di mana berfungsi untuk mengimport library NumPy yang sangat umum digunakan untuk operasi numerik dan matriks. Lalu ada def input matrix, di mana digunakan untuk input matriks dari user, yaitu ada n untuk jumlah baris, m untuk jumlah kolom, nama itu untuk label seperti a atau b, lalu ada np titik array untuk mengubah list ke dalam bentuk array NumPy. Kemudian ada def operasi matriks, di mana untuk menerima ukuran matriks dari pengguna, lalu memanggil input matriks 2 kali untuk matriks A dan B, kemudian melakukan 3 operasi, yaitu A ditambah B penjumlahan, A dikurang B untuk pengurangan, serta np titik dot A, B untuk perkalian metrik standar. Lalu kemudian ada metode Sarus dan kofaktor. Di sini ada def input metrik 3x3, yaitu fungsi untuk menginput matriks khusus 3x3 dari user. Kemudian ada def determinan Sarus, yaitu fungsi untuk menghitung determinan matriks 3x3 menggunakan metode Sarus dengan elemen matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu ada def minor. Nah, def minor ini berfungsi untuk membuat minor matriks, yaitu metrik hasil menghapus baris ke I dan kolom ke J. Lalu kemudian ada def cofactor, di mana def cofactor ini untuk menghitung matriks cofactor untuk setiap elemen matriks, cari determinan minor dari elemen tersebut. Kemudian dengan menyesuaikan posisi, lalu menggunakan append min 1 kali itu untuk menghitung determinan dari minor. Kemudian ada def Sarus kofaktor, di mana ini untuk menginput matriks 3x3, menampilkan matriks, lalu menghitung dan menampilkan determinan metode Sarus, lalu juga menghitung dan menampilkan metrik cofactor. Kemudian di sini ada def main, yaitu untuk perulangan, di mana di dalamnya ada print, yaitu pilihan pertama untuk operasi matriks yang tadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian pada matriks, lalu untuk pilihan kedua determinan kofaktor matriks 3x3, yaitu jika kita menginputkan 1 maka akan menjalankan operasi matriks yang umum standar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian. Lalu jika kita memasukkan angka 2, maka yang dijalankan adalah Sarus kofaktor, yaitu tadi operasi metode Sarus dan kofaktor untuk matriks berorder 3x3. Lalu kemudian
kita panggil fungsi main untuk dijalankan. Baik, kita akan coba saja jalankan. Nah, seperti yang saya bilang, ketika kita pilih satu, maka yang berjalan adalah operasi matriks. Maka di sini kita memasukkan jumlah baris, misalkan 2, jumlah kolomnya juga misalnya 2, lalu kita isikan elemen di dalam matriks A. Misalkan 1, 1 seperti ini, baris 2, 2, 2. Lalu untuk matriks B, baris 1, kan 1, 1, kita samakan dengan yang matriks B, matriks A maksud saya. Maka hasilnya akan seperti ini. Hasil dari penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Lalu kemudian, jika kita memilih 2, maka yang dijalankan adalah determinan arus kofaktor dan kofaktor matriks untuk order 3x3. Karena ini khusus 3x3, maka dengan default ini kita masukkan 3x3. Misalkan 1, 2, 3. Baris kedua juga misalkan 2, 1, 3. Yang ini misal 3, 2, 1. Maka hasilnya akan seperti ini. Determinannya jelas, serta matriks kofaktornya dapat dilihat seperti ini. Implementasikan metode inverse matrix. Yang pertama, di sini kita masukkan import 6ps np, yang dimana np itu merupakan library dari Python untuk memudahkan kita dalam mengerjakan inverse matrix ataupun science. Lalu di sini kita memasukkan variabel a sama dengan integer, lalu tutup kurung, input, lalu kita di sini akan membuat perintah masukkan jumlah baris matriks. Nah, selanjutnya kita membuat variabel b yang dimana sama dengan seperti di atas, input, masukkan jumlah kolom matriksnya. Lalu sudah itu kita membuat perintah print, yang dimana print itu untuk masukkan nilai matriks. Lalu di sini kita memasukkan entries. Kita masukkan entries.
sama dengan list. Map, salah. Map in input. Lalu kita tutup kurung. Lalu titik split. Split ini berguna untuk memisahkan antara angkanya agar menjadi seperti nanti hasilnya. Cus. Ini adalah entries yaitu codingan agar bisa memasukkan nilai dari si matriks tersebut. Sudah entries, kita masukkan matriksnya. Matriks sama dengan np array entries shape A, A, dan B. Lalu kita akan print matriksnya. Aku matriks. Lalu kita print lagi matriks. Sini kita memasukkan matriks inverse. Di sini kita memasukkan inverse-nya ya. Matriks inverse sama dengan np titik linalg titik inf matrix. Ini dibuat dengan library yang ada di Python dan bisa membuat sendiri bagaimana nanti inverse matrixnya. Lalu sudah itu kita membuat print hasil hasil inverse matrix. Lalu kita print lagi matrix underscore inverse. Sudah, sekarang saatnya kita run. Sini kita masukkan jumlah baris matriksnya yaitu 2. Lalu kita masukkan di sini kita masukkan jumlah matriksnya 2. Lalu 2. Lalu jumlah kolomnya 2. Maka masukkan nilai-nilai matriksnya. Misal aduh di sini error. Misalnya di sini misalnya di sini eh
Ini ternyata kita double kurung, salah ya. Hmm, input. Di sini ternyata error, guys. Ini kita jalankan codingannya. Misalkan jumlah baris matriksnya 2, lalu jumlah kolomnya 2. Kita masukkan nilainya 1, 2, 3, dan 4. Maka akan muncul hasil matriksnya seperti ini. Matriksnya ini, hasil inverse matriksnya ini. Di sini saya telah membuat determinan dan inverse matrix. Dan di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, kita import dulu NumPy as NP. NumPy ini library yang populer di bahasa pemrograman Python untuk komputasi numerik, terutama manipulasi matriks. Nah, kita gunakan NP sebagai alias agar lebih singkat saat dipanggil. Lalu yang pertama, kita definisikan matriksnya. Di sini kita membuat matriks A berukuran 2x2 menggunakan NP array. Matriks ini bisa kamu ganti sesuai kebutuhan kok. Nah, di sini nah, ini tadi yang ini ya, yang mendefinisikan matriksnya. Nah, yang ini untuk kita menampilkan matriksnya. Kode ini kayak menampilkan isi matriks A ke layar agar kalian tahu isi dari matriks yang akan dihitung. Lalu ini untuk menghitung determinan. NP linear det digunakan untuk menghitung determinan dari matriks A. Determinan adalah angka yang berguna untuk menentukan apakah matriks memiliki inverse atau tidak. Jika determinan sama dengan 0, maka matriks tidak bisa diinverskan. Nah, yang ini untuk ngecek apakah determinan tidak 0. Kalau iya, kita lanjutkan untuk menghitung inverse menggunakan NP linear inv. Nah, yang ini perkalian matriks dan inverse. NP dot digunakan untuk mengalihkan dua matriks. Kita kalikan matriks A dengan inverse-nya. Hasilnya seharusnya mendekati matriks identitas, yaitu 1 0 0 1. Nah, jika matriks tidak memiliki inverse, maka ini akan mengeprint. Kalau determinannya 0, maka ditampilkan bahwa tidak bisa dihitung inverse-nya. Nah, coba kita running. Nah, ini akan memunculkan seperti ini. Ini untuk matriks A. Ini determinannya. Nah, ini matriks dari A seperti ini. A dikali inverse A. Nah, ini harusnya identitas dan seperti ini hasilnya.